Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Utsman bin Affan. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, di sini Bunda akan menerangkan materi kita hari ini. Pembelajaran kelima, meneruskan yang kemarin, subtema 2, tema 3E. Sekarang kita Ananda buka halaman 50. Di sini dijelaskan ayo berhitung. Nah, terlebih dahulu Ananda membaca dulu. Nah, setelah itu dengarkan penjelasan Bunda. Nah, di sini ibu menggambar ibu membuat kue 2 potong, 2 loyang sama besar, loyangnya sama besar. Nah, di sini 1 loyang kue yang pertama itu dibagi menjadi 6 potong atau dipotong menjadi 6 bagian. Loyang kedua itu dipotong menjadi 5 bagian. Potong dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang mana potongannya sama besar. 1, 2, 3, 4, 5. Juga potongannya sama besar. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pecahan yang pembilang dan penyebutnya itu beda. Kalau kemarin kita belajar pembilangnya sama dengan penyebut yang berbeda atau penyebutnya sama dengan pembilang yang berbeda. Sekarang kita belajar pembilang dan penyebutnya berbeda. Nah, untuk menentukannya kita harus membutuhkan bantuan gambar. Jadi, untuk tahu persis jawabannya kita harus punya gambar. Nah, di sini kita ambil contoh gambaran kue punya ibu. Kue yang pertama itu dipotong menjadi 6 bagian, tetapi yang dimakan 2 potong. Sedangkan kue yang kedua dipotong menjadi 5 bagian dan dimakan 3 potong. Nah, yang dimakan 2 potong tadi menjadi bilangan 2/6. Sedangkan kue loyang berikutnya yang dimakan 3 potong itu menjadi bagian 3/5. Setelah membuat gambar, kita dapat melihat bahwa pecahan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Nah, setelah kita lihat di sini ternyata pecahan 2/6 lebih kecil daripada 3/5. Nah, lanjut berikutnya, ayo bercerita. Kemarin kita telah belajar membuat cerita, yaitu menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif, Anda masih ingat semua? Kalau kalimat efektif itu mempunyai aturan yang mana pertama mempunyai subjek dan predikat, terus yang kedua menggunakan bahasa yang baku yaitu bahasa yang ada di Kamus Bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, kata-katanya tidak pemborosan kata atau kata-katanya singkat, padat dan bisa dimengerti. Nah, di sini setelah kita bercerita, kita diperkenalkan dengan gotong royong. Nah, pada ini berarti materi PPKN. Pada materi PPKN ini kita belajar tentang gotong royong. Sekarang Ananda garis bawahin, gotong royong adalah mengerjakan sesuatu bersama-sama. Jadi, dalam gotong royong itu kita mengerjakan pekerjaan itu secara bersama-sama, yaitu saling tolong-menolong. Banyak kata-kata atau penyebutan tradisi gotong royong dalam suatu daerah, seperti petani di Lombok. Gotong royong dalam menanam padi biasanya mereka dilakukan oleh petani di Lombok, dan tradisi gotong royong ini disebut dengan atau dinamakan dengan besiru atau besiru. Nah, selain
menanam padi bersama-sama, ada juga seperti kemarin gotong royong di daerah Sulawesi. Itu biasa mereka menamakan mak boleh bola, yaitu gotong royong memindahkan rumah warga dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, budaya gotong royong ini hampir semua suku yang ada di Indonesia itu melakukannya. Jadi, karena Indonesia itu adalah negara yang ramah tamah, saling suka tolong menolong, maka biasanya di dalam suatu daerah mereka biasa melakukan gotong royong. Budaya gotong royong dilakukan dalam berbagai kegiatan seperti membangun rumah, mengolah sawah, memperbaiki jalan, dan sebagainya. Budaya gotong royong dapat menumbuhkan rasa tolong-menolong dan mempererat persaudaraan. Gotong royong mencerminkan sikap bersatu dan dalam keragaman. Jadi kalau kita gotong royong, kita tidak membeda-bedakan antar suku, antar agama, antar budaya. Jadi kita ketika gotong royong tidak melihat siapa dia dan siapa saya, tetapi kita di situ adalah bekerja sama untuk melakukan sesuatu. Nah, di daerah Palembang sendiri itu bahasa gotong royong itu biasanya disebut dengan sikaroban. Dan di Sumatera Barat ada juga bahasa gotong royong itu dikenal dengan manunggal sakato. Di Bali bahasanya suba atau ngaya. Kemudian di daerah Minahasa disebut dengan mapalus dan lain sebagainya. Tapi intinya hampir di setiap suku yang ada di Indonesia mereka memiliki budaya gotong royong. Jadi di sini kita sebagai anak bangsa Indonesia jangan melupakan budaya gotong royong. Selesai dibaca ini, silakan kerjakan ayo berlatih di halaman 52 dan 53. Di sana Ananda membuat kalimat efektif menggunakan kata guntur, musim hujan dan musim kemarau. Kemudian yang nomor 2, Ananda menggunakan gambar. Buat dulu gambarnya di sampingnya, kemudian ditentukan dan lingkari pecahan mana yang lebih besar. Nah, nomor 3, tuliskan 3 contoh kegiatan yang mencerminkan sikap bersatu dalam keragaman di lingkungan rumahmu. Sekarang di lingkungan rumah. Kemudian di keempat atau soal keempat itu jawablah pertanyaan berdasarkan gambar. Dilihat dulu gambarnya, terus pertanyaannya apa tujuan kegiatan gotong royong pada gambar tersebut? Apa tujuan mereka itu? Mereka itu membuat apa dalam bergotong royong? Kemudian kedua, apa keuntungan melakukan gotong royong? Apa untungnya atau apa manfaatnya ketika kita melakukan kegiatan gotong royong? Selanjutnya, setelah selesai Ananda kerjakan soal, kita lanjut ke pembelajaran 6, subtema 2. Ananda silakan baca dulu yang ayo membaca. Selesai dibaca, dengarkan penjelasan Bunda. Nah, kemarin kita belajar tentang cuaca, perubahan cuaca. Nah, sekarang kita belajar tentang musim. Perubahan cuaca yang terjadi di sekitar kita dipengaruhi oleh musim. Musim apa saja yang ada di Indonesia? Di Indonesia itu ada 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim apa yang sedang berlangsung di daerah kita sekarang? Banyak musim ya. Kita sekarang sedang memasuki musim hujan. Nah, tetapi di buku ini ada cerita atau teks mengenai bencana pada musim kemarau. Silakan Ananda baca terlebih dahulu. Selesai dibaca. Bencana pada musim kemarau. Kemarau panjang dapat mengakibatkan kekeringan. Jadi musim kemarau itu adalah musim panas yang berkepanjangan. Pada musim kemarau, cadangan air tanah berkurang. Air di danau dan waduk juga menyusut.
Jadi itu yang terjadi ketika musim panas. Sumur menjadi kering sehingga masyarakat mengalami kekurangan air. Kemarau panjang juga dapat merugikan para petani. Tanaman padi menjadi kering karena kekurangan air. Akibatnya, hasil panen pun berkurang. Jika terjadi kemarau panjang, masa tanaman padi akan mundur dibandingkan waktu biasanya. Kenapa? Karena mereka tidak lagi menanam padi pada saat musim kemarau. Untuk mengatasi musim kemarau panjang, petani padi menanam tumbuhan yang lebih tahan terhadap cuaca panas, yaitu disebut dengan tanaman palawija. Ya, pada musim kemarau, petani menanam tumbuhan selain padi. Kenapa? Karena padi itu membutuhkan air yang banyak. Nah, sebagian besar petani menanam palawija. Apa itu palawija? Palawija itu tanaman yang sejenis padi tetapi sebagai pengganti atau hasil kedua. Biasanya kalau musim panas petani tidak menanam padi, menanam jagung atau kacang tanah yang pengganti padi tadi. Tapi ketika sudah masuk musim hujan lagi, maka petani kembali menanam padi. Nah, jadi kalau tanaman palawija itu apa? Tanaman pengganti padi atau hasil kedua atau tanaman sampingan. Nah, informasi apa yang dapat Ananda peroleh dari teks di atas? Coba tuliskan pada tabel di halaman 55. Di sana ada bencana pada musim kemarau. Apa akibat kemarau panjang? Apa akibatnya? Contoh 1, cadangan air berkurang. 2 apa? 3 dan 4. Kemudian cara petani mengatasi kemarau panjang. Bagaimana cara petani mengatasi kemarau panjang? Misal petani menanam tumbuhan apa? Nah, selesai Ananda lanjutkan, ayo menulis. Nah, di sini di gambar halaman 55 itu ada gambar yang menunjukkan bapak-bapak sedang gotong royong membuat sumur baru. Untuk apa? Karena pada saat musim kemarau berkepanjangan membuat cadangan air bersih berkurang. Jadi mereka bergotong royong menggali sumur baru. Tentunya keputusan tersebut diambil setelah mereka bermusyawarah. Jadi sebelumnya ingat kembali apa yang dimaksud dengan musyawarah. Nah, selesai mereka musyawarah, baru hasilnya yaitu mereka harus gotong royong menggali sumur baru. Nah, dalam gotong royong tercermin sikap yang pertama, kebersamaan dalam keragaman. Jadi saat kita bergotong royong, kita tidak membedakan suku dia apa, suku mereka apa, kemudian mereka pakai bahasa apa, atau mereka berbudaya apa, mereka agama apa, itu tidak dilihat lagi. Karena saat bergotong royong kita harus kebersamaan dalam keragaman. Jadi walaupun kita berbeda-beda, kita tetap satu jua, yaitu bangsa Indonesia. Selain mencerminkan sikap kebersamaan dalam keragaman, kita juga harus tolong menolong. Jadi saat kita gotong royong, kita harus tolong menolong antar yang lainnya. Kenapa? Karena kita sebagai manusia membutuhkan pertolongan orang lain, dan orang akan menolong kita ketika kita mau menolong orang lain. Selain itu juga kita harus memberikan sikap hidup rukun. Kalau kita tidak membeda-bedakan antar keragaman yang ada, terus kita mau saling tolong menolong, tentunya hidup rukun akan terjaga. Oke. Kemudian setelah itu Ananda berdiskusi di rumah, boleh dibaca. Nah, berdiskusi ini salah satu contoh gotong royong atau kerjasama yang dilakukan di sekolah. Nah, ayo berhitung. Halaman 56, ayo berhitung. Di sini setelah kegiatan gotong royong dilakukan oleh bapak-bapak, misalnya bapak-bapak membersihkan rumah. Kemudian ibu biasanya apa kerjaannya? Menyediakan makanan.
Nah, di sini ibu menyediakan 3 piring kue. Setiap piringnya itu dipotong menjadi 8 bagian yang sama besar. Setelah dimakan, ternyata setiap piring itu mempunyai sisa. Ada yang sisanya 3 potong, ada yang bersisa 4 potong, ada juga yang bersisa 2 potong. Nah, berapa bagian dari semulakah sisa kue di setiap piring? Perhatikan gambar di bawah ini. Yang tersisa 3 potong, bagiannya menjadi 3/8. Yang tersisa 4 potong menjadi 4/8. Yang tersisa 2 potong menjadi 2/8. Kenapa kok sama penyebutnya? Karena sama penyebutnya karena potongannya sama, dipotong menjadi 8 bagian. Cuman yang berbeda adalah pembilangnya. Nah, setelah membandingkan pecahan, kamu dapat mengurutkan pecahan berapakah? Berapakah pecahan dapat Beberapa pecahan dapat diurutkan dari yang terkecil atau yang terbesar. Kalau dilihat, kalau ada gambarnya, kita mudah ya melihatnya ya, mana yang paling sedikit gambarnya, yaitu 2/8. Kemudian yang lebih banyak lagi 3/8. Kemudian yang paling banyak 4/8. Kemarin kan kita sudah belajar kalau yang penyebutnya sama, kita tinggal lihat pembilangnya. Kalau disuruh tentukan urutkan dari bilangan yang paling kecil, berarti dari 3 tentu saja urutan bilangan yang terkecil adalah 2, 3, terus baru 4. Nah, jadi urutannya pecahannya 2/8, baru 3/8, baru 4/8. Tapi kalau urutkan dari bilangan yang terbesar, 4/8, 3/8, baru 2/8. Oke, selanjutnya yang terakhir, Ananda di sini. Ayo berlatih di halaman 57, kerjakan soal pertama. Jawablah pertanyaan berikut. Apa akibat kemarau panjang yang terjadi di Indonesia? Apa akibatnya yang terjadi di Indonesia ya? Kalian bisa lihat di tabel yang sudah kalian buat. Kemudian bagaimana cara petani mengatasinya? Juga di tabel tadi sudah kalian buat. Dan terakhir, apa yang dimaksud dengan palawija? Palawija itu tanaman yang seperti apa? Nah, nomor 2, tuliskan pecahan sesuai gambar yang diwarnain. Tuh, yang diwarnain itu ada berapa warna atau ada berapa kotak, ada berapa potong. Yang A itu ada 4. 4 dari berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6. Jadi 4/6. Selanjutnya sampai terakhir. Setelah itu baru urutkan pecahan di atas dari yang paling kecil. Mana yang paling kecil? Lebih besar lagi, lebih besar sehingga paling besar. Yang nomor 3, warnailah gambar untuk menyatakan pecahan berikut. Jadi warnain atau diarsir aja nggak apa-apa kotaknya. 11/20 itu gimana? Berarti yang diwarnain 11 dari 20 kotak. Ini juga begitu pun 5/20, 14/20, 17/20. Selanjutnya nomor 4, mengapa sikap tolong-menolong dapat mempererat persatuan? Jelaskan jawabanmu. Kenapa sikap tolong-menolong itu dapat mempererat persatuan? Jelaskan. Oke, anak-anak, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa belajar, jangan lupa baca terlebih dahulu soalnya dan ulangi materinya. Jika ada yang kurang paham, silakan tanya ke Bunda. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.